Kau setia dan tak meninggalkan. Eratku pegang seluruh firman dan janjimu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sana. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan pelihara. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Ada sukacita, amin. Antusias untuk mengikuti ibadah, amin. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini yang luar biasa buat hidup kita. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah untuk jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah dari rumah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, membawa sembah, puji hanya baginya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, atas pemeliharaannya, atas penyertaannya, sehingga kita boleh hidup sampai saat ini. Kita boleh bernafas dan melihat ciptaan Tuhan yang indah dalam hidup kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang gelap. Yes. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari kita angkat. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah tara yang gelap. Haleluya. Tanpa seribu tanya, namun kami tetap percaya Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Oh,
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Katakan dengan sepenuh hati, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sono jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, sama-sama sembah Dia. Oh, semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami siap lebih lagi Tuhan untuk bersorak bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus yang antusias dan semangat, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Lihat kiri kanannya, katakan Yesus ada dalam hidupmu. Dan Yesus mau bekerja lebih lagi. Haleluya, mari kita sorakan buat Tuhan kita, sebab Dia Allah yang luar biasa. Yes. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di
Masih semangat memuji Tuhan? Kita percaya bahwa roh Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Untuk itu mari setiap kita yang percaya bahwa roh Tuhan itu ada dalam hati kita, mari kita nyalakan roh itu, amin. Kita bakar roh itu, kita bakar hati kita sehingga roh Tuhan lebih lagi menyala dalam kehidupan kita. Yes, haleluya. Kuasa maut tak terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti berlari, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar segala. Sama-sama serukan, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian puji saat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Yes, kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu terjadi di tempat ini. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar segala. Serukan, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian puji saat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Oh, mari sama-sama kita mau berseru. Kita seru-seruan ya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus membakar setiap kami. Serukan, bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian puji saat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sorak lebih lagi buat Tuhan kita. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali.
Mari kita lebih siapkan hati kita. Minta hadirat Tuhan untuk menyertai kita dalam pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, rindukan Tuhan lebih lagi. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwaku berserah penuh, melenyapkan semua rasa ketakutan, menghiburkan setiap hati yang terluka. Di hadirat-Mu Roh Kudus nyata atasku.
Kami terima lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami terima kuasa-Mu pada pagi hari ini. Kami terima kesegaran yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu,
Engkau yang sudah berkarya dalam hidup kami. Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Kalau saat ini kami boleh ada, kami boleh ada di tempat ini. Jemaat Tuhan yang masih ada tinggal di rumah mengikuti ibadah ini. Semua kami ada, masih bernafas, menikmati kasih-Mu. Itu semuanya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu, karena lawatan-Mu Bapa yang kami terima di hari-hari ini Bapa. Teruslah Engkau bekerja. Teruslah Engkau berfirman bagi kami hari ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami sangat rindu lawatan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam-Mu lah kami dapat jawaban yang pasti. Di dalam-Mu lah Tuhan, kami mendapatkan satu kelepasan, satu mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu. Hamba-Mu Tuhan hanya manusia biasa. Namun Tuhan, Engkau yang membuat hamba menjadi luar biasa. Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Untuk menyampaikan Tuhan pesan-pesan-Mu. Untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami semuanya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Terima kasih banyak sudah kasih Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara, haleluya. Selamat kita bertemu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Salam yang ada di rumah, haleluya. Bagaimana kabar saudara? Tentunya baik ya. Baik, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Tiba saatnya saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan luaskan kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Saudara, lagu ini sangat memberkati saya. Lalu saya katakan kepada Tuhan, sudah waktunya untuk Tuhan berkarya lewat jemaat Tuhan. Untuk Tuhan bekerja, jangan lama-lama Tuhan, sekarang ini ya, untuk jemaat Tuhan. Ya. Jemaat Tuhan iman akan semakin bertumbuh. Jemaat Tuhan akan semakin diperbaharui dari hari ke hari. Akan terus mengalami Tuhan setiap hari. Perekonomian jemaat akan dipulihkan. Usaha akan ditingkatkan. Yang belum bekerja akan dapat pekerjaan. Ya, amin. Yang belum dapat jodoh akan segera Tuhan beri jodoh. Amin. Haleluya. Yang sudah berkeluarga enggak usah bilang amin. Haleluya. Haleluya, saudaraku, sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Makanya saudaraku, dengan segala keberadaan jemaat Tuhan, saya ingin mengangkat tema menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Baca sama-sama 2, 3. Iya, belum semua saya dengar ya. 2, 3. Menantikan Tuhan mendapat kekuatan. Siapa yang mendapat kekuatan baru, saya minta angkat tangan. Ternyata semuanya mendapat kekuatan baru. Terlebih saya, saudara. Saya setiap hari Tuhan berikan kekuatan baru. Berikan kekuatan setiap hari, saudara. Saya katakan bukan cuma 1, 2 kali. Pagi bangun tidur, saudaraku, saat terus saya bilang, Tuhan berikan kekuatan baru. Dalam pekerjaan, Tuhan berikan kekuatan baru. Saudaraku, karena tanpa kekuatan daripada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Oke, mari saudaraku, kita akan baca ayat emas kita pada pagi hari ini. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang semua kita bangkit berdiri satu kali lagi. Saya kira belum capek ya. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31 yang
kurang jelas bisa lihat ke depan karena sudah tertulis. Oke, yang di rumah juga akan sama-sama membaca ya. Oke, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih, silakan duduk. Saudaraku, ayat yang sepertinya biasa kita dengar. Bahkan sebagian orang Kristen membuat ayat ini menjadi ayat emas. Ya. Postingan setiap hari, Yesaya 40 ayat 31. Ini menjadi favorit. Tapi saudaraku, apakah kita sudah menghidupi yang namanya menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru bagaikan Raja Wali dengan kekuatan sayapnya yang terbang tinggi, bahkan saudaraku berjalan tidak lesu dan berlari tidak lelah. Terkasih dalam Tuhan, minta maaf kenapa mic saya terganggu ya. Oke, saya mau make jelas saudara, kenapa? Karena yang melihat ibadah kita bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di kota Makassar, saudaraku. Kemarin di Majalengka, saudaraku, banyak orang yang mengupload kita ibadah GPI Solution Ministry. Mungkin mereka tidak komen, tidak kasih jempol, tidak like, saudaraku, tetapi mereka menikmati ibadah kita. Amin, saudara. Jadi saudaraku, setiap kita pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, mari setiap hari Minggu itu berikan yang terbaik. Untuk siapa? Tuhan, bukan untuk saya, untuk Tuhan ya. Jadi ibadah kita itu dilihat saudaraku oleh semua orang, bahkan negara lain pun lihat saudara. Jadi kita bangga dong punya Allah yang luar biasa. Amin. Corona ada baiknya saudara. Jangan selalu kasih salah corona, jangan selalu kasih salah COVID. Karena lewat COVID juga gereja kita bisa dikenal. Amin. Haleluya. Haleluya. Lewat COVID juga multimedia lebih pintar lagi. Bukan cuma sekedar tayangkan lagu di layar, tetapi pakai di kamera pun bisa. Ya, akhirnya semua orang bisa menikmati bersama-sama. Oke saudara, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Ya. Saudara, menanti itu artinya menunggu. Menanti berasal dari kata dasar nanti. Ya, sedikit belajar bahasa Indonesia dulu ya. Yang menyatakan suatu tindakan. Menanti itu tindakan. Kalau kita tidak bertindak, kita tidak menanti. Menanti itu butuh tindakan. Nah, dalam penantian tersebut sangat dibutuhkan yang namanya kesabaran dan ketekunan. Katakan sama saya, kesabaran dan ketekunan. 2, 3. Kesabaran dan ketekunan. Haleluya. Di dalam Roma 5 ayat 4. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Katakan amin. Jadi saudara, dalam penantian tadi dibutuhkan yaitu kesabaran dan ketekunan. Di dalam Roma pasal 4, di dalam ketekunan itu akan tumbuh yaitu tahan uji. Nah, setelah tahan uji itu tumbuh, maka kita melihat pengharapan yang luar biasa. Saudara bisa katakan hari ini, saudara mengharapkan sesuatu apa? Harapan saudara yang belum terjawab itu apa? Doa saudara yang belum terjawab itu apa? Saudara bisa katakan kepada Tuhan hari ini. Untuk kita mencapai sesuatu yang kita harapkan tadi, saudaraku, kesabaran kita perlu diuji. Ketekunan kita perlu dipertahankan. Kesabaran dan ketekunan itu bisa berjalan bersama, saudara. Karena tanpa itu, maka satu pengharapan kita tidak bisa lihat.
Kekasih dalam Tuhan, saya akan bercerita sedikit. Ya. Perjalanan saya kemarin saudaraku ke Majalengka khususnya, banyak saudaraku masalah, tantangan yang membuat kesabaran saya itu diuji, yang membuat saya harus bertekun di dalam hal itu, saudara. Saudara, yang pertama, kami mau naik pesawat yang baru, namanya pesawat apa itu? Super Airjet. Itu pesawat baru ya, sekali-sekali mumpung ke Jawa mau pinginlah nikmati pesawat yang baru gitu ya. Dan itu ternyata pagi jam 8 berapa gitu ya, jam 8 harus sudah terbang menuju Jakarta. Saudara, hari Jumat agak siang menjelang sore, anak saya telepon, Mami kita punya jam keberangkatan ditunda, bukan delay. Kok delay itu mungkin cuma setengah jam atau 1 jam, ini ditunda. Dari jam 8 sampai ke jam 4, saudara bisa bayangkan berapa jam itu saya harus menunggu. Ya. Dan kemudian bukan pesawat yang kami pesan, yang kami mau naiki, tetapi dipindahkan ke Lion Air. Dari pesawat yang baru pengen nikmati, kasih masuk lagi di Lion Air. Saudara, sebenarnya secara manusia jengkel, secara manusia saya kenapa bisa begini? Ya, waktu anak saya telepon dari kantor, kenapa bisa begitu, Glo? Ya bagaimana lagi, memang sudah begitu. Terima saja dengan sukacita, dia malah menguatkan saya. Oke, saudaraku, akhirnya saya belajar menerima, tapi masih ada persungutan, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Tidak lama kemudian, nih bapak kita Adi telepon. Ibu tolong bantu doa buat om saya ada di rumah sakit. Ada dibawa ke rumah sakit. Sakit apa? Tiba-tiba tidak sadar, minta tolong bantu doa. Oke, kalau begitu tolong kasih handphone ke telinganya. Saya berdoa dulu dari sini. Sebentar baru saya mau ke rumah sakit. Tunggu Glo pulang kerja. Beliau menjawab, tidak bisa Bu, karena itu om sudah tidak sadar, ya, tidak bisa mendengar. Oh Tuhan, ya. Tapi saudaraku, setelah dia tutup telepon, saya berkata sama Tuhan, Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Dan saudaraku, peristiwa yang terjadi saat itu Tuhan sudah beritahu buat saya. Detik itu juga, saudaraku. Setelah tutup telepon, Tuhan langsung beritahu buat saya, ya, bahwa sudah waktunya untuk dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, dalam hal itu saya telepon sama Glo, tapi saya tidak ngomong seperti itu karena saya masih ragu. Saya masih ragu dengan suara Tuhan, dan saya punya harapan saya masih bisa ketemu dalam keadaan hidup. Karena hari Minggunya duduk di sini bersama-sama dalam ibadah. Tiba-tiba saudaraku, tidak lama, tidak sampai 1 jam, ini kegelisahan hati sementara memikirkan hal itu, kembali lagi Bapak Adi telepon sama saya, ya. Ibu sudah pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, langsung Tuhan kayak berbisik sama saya, ini yang aku maksudkan, pesawatnya ditunda. Haleluya. Saudaraku, di situ saya, Tuhan ampuni saya tadi sudah bersungut. Ya, akhirnya saudaraku, saya bisa berdoa untuk keluarga. Pagi-pagi itu saudaraku, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Kalau Engkau sudah nyatakan ini, Tuhan berikan kesempatan Tuhan untuk saya bisa pergi ke keluarganya, dan saya berdoa buat keluarga paling tidak, ya. Walaupun saya tidak bisa ikuti prosesinya sampai akhir, tapi paling tidak saya bisa hadir, memberikan semangat dan berdoa untuk keluarga. Ternyata Tuhan memberikan hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Bukan cuma itu, saudaraku. Ya, banyak kesaksian saya. Makanya saya tidak bersaksi khusus sambil saya khotbah, sambil saya bersaksi. Saudara, waktu itu saya tiba di di Jakarta, itu sudah sore, dan saya langsung menuju ke Tangerang. Dari Jakarta saya menuju ke Tangerang. Sampai di Tangerang sudah malam, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena perjalanan agak jauh, singgah makan juga. Kemudian adik saya cuma ngomong begini, Mbak siap-siap besok kita mau ibadah, ya, kita mau ibadah. Karena adik saya juga berjemaah di GPI di sana. Oke, jadi
harapan saya pagi-pagi saya akan bangun cepat beribadah. Karena saya pikir saya tidak mau terlambat, ya. Setiap ibadah saya tidak mau terlambat. Minggu lalu itu kasusnya beda. Haleluya. Saudaraku, akhirnya saudaraku, dan pagi benar saya sudah berdoa sama Glo saat teduh. Nah, waktu itu pas ada Idul Adha, ya, jalanan macet. Ya, Ibu Teti sudah telepon saya dengan keadaan di sini, Bapak Jim telepon saya juga sudah pusing bagaimana kalau dimundurkan. Akhirnya bisa, tidak ada masalah, dan masalah terjadi di saya waktu itu, saudara. Saya sudah siap untuk pergi ibadah. Sama dengan di sini, saudara, di sana lebih sore lagi, saudara. Semua jalan tertutup, nggak bisa keluar, saudara. Pakai mobil nggak bisa, motor pun sempit, saudara. Ya. Mereka memang sudah selesai ibadah, sudah selesai sembahyang, tapi saudaraku, dia gelar itu tikar untuk potong, ya. Sudah banyak orang duduk-duduk di jalan, saudaraku, pasang tenda bagaimana mau lewat, ya. Saya udah gelisah, berarti kita hari ini terlambat dong, ya. Bagaimanapun saya kepingin, ya, ibadah di Cisauk waktu itu, karena Cisauk salah satu perintisan saya waktu saya masih pelayanan. Dan saudara, akhirnya karena adik saya punya pergaulan dengan tetangga, ya, cukup terkenal bagus, dia hubungi Pak RT-nya, Pak RT boleh nggak saya lewat sebentar aja karena saya mau ke gereja dan saya bawa tamu, dia bilang gitu. Akhirnya itu Bapak RT yang jemput, saudaraku, yang kasih pisah jalan, harus jalan ini mobilnya Pak Yudi, ya. Akhirnya kami bisa. Dan saudaraku, itu halangan. Waktu itu saudaraku, saya sempat berbicara juga begini, oh begini ya, kok mereka enggak ada pengertian, mereka boleh ibadah, masa kami enggak boleh beribadah? Bersungut lagi, saudaraku. Tuhan tegur juga di situ saya, hambaku bersabar. Oh Tuhan, saudaraku, secara manusia saya juga pengen emosi saja, ya. Sudah ngurus, sudah telepon-telepon di sini, saya sempat ini juga menghadapi situasi sana, sama, tidak ada beda. Akhirnya saudaraku, sampailah kami di tempat ibadah. Ya. Tiba-tiba Ibu Gembala tarik tangan saya nggak kenal itu gembalanya nama siapa, orangnya yang mana nggak kenal. Yang penting seorang ibu tarik tangan saya, duduk pojok depan. Apa ini Bu? Saya, udah duduk sini aja Bu, duduklah. Saya sama Glo. Tiba-tiba Bapak Gembala berbisik sama, Ibu, Mbak Firman. Haleluya. Firman Tuhan bilang, Bapak Firman siap sedia kapan saja. Dan saudaraku, ketika Bapak Gembala berbicara begitu kepada saya, langsung tek di hati saya, engkaulah harta kesayangan. Khotbah saya seminggu sebelum saya berangkat. Akhirnya, oh Tuhan terima kasih, Tuhan sudah berikan saya itu. Untuk saya bawa, tapi saya saudaraku, saya ngomong sama Glo, bawa flash disk nggak supaya bisa ditayangkan. Lupa di rumah, ya akhirnya nggak usah, nggak jadi masalah. Saya bawakan itu saudaraku, dan saya bersaksi, ya, yang seperti saya sudah ceritakan. Ada seorang ibu yang dulu hidupnya susah, terima kami 3 orang untuk merintis di Cisauk. Saya tanya, apakah itu ibu ada? Nama saya ini bersebelahan dengan taman saya ini. Langsung seorang ibu angkat tangan, saya orangnya. Saya melihat itu, saya rasa menangis, saudara, karena begitu setianya sampai hari ini dia tetap. Saudaraku, lewat dari situ sore itu, saudaraku, kami harus berangkat ke Majalengka. Saya bilang sama adik saya, oke, tolong antar saya ke Bekasi supaya saya naik mobil dari situ menuju ke Majalengka. Dan di Majalengka saya mau cari yang langsung Majalengka, kalau tidak harus ke Cirebon. Akhirnya saudaraku, adik saya ngomong gini, ngapain mau sibuk-sibuk kita ke Bekasi, travel aja. Oke deh, travel. Jadi kamu sudah urus? Sudah, oke. Duduk di belakang supir, mobil ini berangkat jam sekian. Berangkatnya jam 1, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi? Menunggu lama, akhirnya sampai jam 3 baru kami berangkat. Menunggu dalam penantian juga, saudara. Ini rasanya sudah, aduh gimana, saya punya harapan. Terus saya tanya sama supirnya, jam berapa kira-kira sampai di Majalengka? Jam 8 Bu, oke. Jam 8 saya sudah pikir saya masih bisa ikut kegiatan. Saudaraku, saat saya masuk di kampus itu bukan nganggur, bukan bisa langsung istirahat, enggak saudara. Itu malam itu juga berlatih. Ya. Dan besoknya ujian.
besoknya lagi revisi skripsi, dan latihan, siang latihan, sore latihan, malam latihan, saudaraku. Enggak ada waktu. Ya. Pokoknya ini badan ini udah capek banget. Tapi karena pernah saya mengalami disiapin seperti itu, jadi saya anggap biasa aja. Ya, untung Glo juga sabar, kalau dia capek dia tidur di kamar, saudara. Haleluya. Ternyata apa yang terjadi dalam perjalanan, saudaraku? Enggak tahu bagaimana si sopir salah masuk tol. Bayangkan saudaraku, namanya Jakarta, tolnya begitu banyak, salah masuk tol. Apa yang terjadi? Muter nggak tahu di mana itu arahnya. Tiba-tiba saya sudah melewati kayak hutan-hutan, kebun-kebun, begitu nggak ada rumah. Tiba-tiba di jalan bagus lagi, tiba-tiba di hutan lagi. Sampai bingung, sedikit ada kekhawatiran di hati saya. Ini benar nggak travelnya? Ini benar nggak? Karena travel sudah, ya, benar nggak? Saya hampir telepon adik saya ya. Ini benar nggak kamu cari travel ini? Glo cakap saya, jangan mami, ini travel betul, karena dia tadi telepon ada yang gagal, harus bukan lapornya ke dia, harus lapornya ke pusat. Berarti betul. Oke saudaraku, saya belajar terima keadaan saat itu. Apa yang terjadi saudaraku? Jam 11:30 baru saya tiba di Majalengka. Dari jam 8 sampai 11:30. Pagar sudah tertutup, saya bingung mau telepon siapa. Saya telepon hambanya Pak Gideon, Pak, kita masuk di gerbang mana? Yang saya tahu ada 2 gerbang, ternyata sudah jadi 1. Ini kita masuk di gerbang mana? Saya ada di gerbang ini, tapi tertutup. Nah, dia malah ketawa, kamu itu anak siapin atau bukan? Akhirnya saya telepon dari secret, Bu, bagaimana saya sudah di depan ini, pintunya masih terbakar. Oke Bu, tunggu sebentar itu. Tidak lama, tidak sampai 5 menit saudaraku, siswa sudah lari-lari. Ya, bukakan gerbang, ambil saya punya barang, dan diantarlah saya ke kamar. Saya baru lega. Ya. Tapi malam itu saudaraku, saya tidak bisa mengikuti acara. Bagaimana saya besok mau latihan? Ya, kalau dari pertama saja saya tidak ikut. Benar saudaraku, hari kedua saya latihan salah-salah. Sebentar duduk di atas, bentar berdiri di atas, bentar berdiri di bawah. Karena kelasnya saya itu dicampur dengan kelas reguler, jadi bersamaan latihan. Jadi bingung ya, akhirnya saya jadi bahan tertawaan. Haleluya. Tapi saya anggap santai aja. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu banyak halangan rintangan yang menghalangi dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Di Majalengka pun saya mengalami, saudaraku, ya mengalami sesuatu yang sebenarnya saya harus emosi, saya harus jengkel. Tapi saudaraku, itu semua jadi hiburan saya. Ya. Sampai saya ini dibilang anaknya Bapak Cimino ya, bukan istrinya. Saudaraku, itu sebenarnya sangat sedih saya ya. Tapi saudaraku, saya anggap santai aja, saya anggap itu candaan dan saya terima itu dengan santai. Dan akhirnya saudaraku, semua kita jadi kompak dalam kelas itu. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku, dan semua yang saya harus hadapi, saya sudah tegang menghadapi ujian di sana. Bagaimana nanti saya harus menghadapi dosen yang lebih muda dari saya dengan pertanyaan yang aneh-aneh, dan saya harus presentasi skripsi saya. Saudara, semua itu saya bayangkan, tapi Tuhan selalu memberikan tenang. Gelo juga kasih ingat saya, tenang mami kan sudah umur, jadi tidak mungkin dibikin sulit. Akhirnya benar saudaraku, baru saya masuk dalam ruangan saja saudaraku, dosen sudah memberikan senyum. Ya, haleluya. Akhirnya saudaraku semuanya berjalan lancar. Dan saudara tahu, dari tahun 82 saya selesai diploma itu tahun 85 awal, pertengahan 85. Saya baru selesai saudaraku. Dan saya tidak sangka kalau saudaraku hari ini saya bisa menyandang saudaraku S1. Itu semuanya karena Tuhan. Dan tidak pernah ada di benak pikiran saya untuk saya kuliah lagi saudara. Ya, sudah saya pikir diploma sudah cukup. Saya sudah bisa bawa firman ya. Saya sudah bisa melayani. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tuntutan pemerintah tidak boleh kita langgar ya. Pemerintah juga otoritas Tuhan. Akhirnya dengan dukungan jemaat Tuhan semua ya, saya sudah bicara beberapa jemaat, kalau saya punya rencana begini, anak-anak saya mendukung dan Tuhan sediakan biaya ya. Akhirnya apa saudaraku, saya bisa mengikuti walaupun online ya. Kadang-kadang saya kuliah dengan gendong cucu, kasih suap, kadang-kadang sementara kuliah cucu BAB
banyak saudaraku yang harus saya hadapi. Tetapi itulah saudaraku, hal inilah yang saya saksikan kepada dosen yang ada di Majalengka. Waktu pertemuan di dosen, malah dosen saudaraku ada yang keluarkan air mata. Begitu luar biasa seorang ibu yang sudah punya cucu tapi masih semangat untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan kita mau mengalami lawatan Tuhan kalau bukan dari sekarang? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Itu ayat yang terus saya pegang. Tuhan, saya akan dapat kekuatan baru karena saya menantikan Tuhan. Karena saya ada di pihak Tuhan. Karena Tuhan ada bersama saya. Akhirnya semuanya terselesaikan dengan baik. Sudah kan Tuhan, kita akan kembali ke firman Tuhan. Nanti sambung lagi kesaksian ya. Banyak kesaksian. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi, saya akan bagi dalam 3 bagian. Ya, cepat saja. Yang pertama, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang pertama tadi ya. Kita akan melihat satu contoh, satu tokoh Alkitab, seorang wanita yang begitu tegar, yaitu namanya Hana. Dan kita melihat beberapa hal atau masalah yang Hana hadapi dalam kesehariannya sambil dia menanti-nantikan Tuhan. Dia tetap dapat kekuatan baru. Kita baca di dalam kitab Samuel pasal 1. Ya, Samuel pasal 1 ayat 5. Samuel pasal 1 ayat 5. Saudara nanti di rumah bisa baca tentang kisah Hana ini di Samuel pasal 1, tapi saya akan baca loncat-loncat saja. Ayat 5, ya tolong baca. Oke, kita baca sama-sama saja ya. 2, 3. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saudaraku, awal dari kisah cerita ini, nama suami Hana ini Elkana. Dia punya istri 2. Satu nama Hana, yang kedua namanya Penina. Hana itu orang yang mandul, tidak punya anak. Dan Penina punya anak. Dan satu kali, saudaraku, ketika Elkana, saudaraku, ini mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, ya, istrinya juga dibagi bagiannya, ya, anak-anaknya cuma dibagi. Tetapi kita lihat di dalam ayat 5, Hana hanya diberi satu bagian saja. Kenapa? Karena dia mandul. Tuhan menutup kandungannya, katanya, ya. Dan bukan itu saja yang dialami, saudara. Hana sebenarnya secara manusia tersinggung, ya. Saya istri pertama, saya berhak dong untuk ambil bagian lebih banyak, ya. Tapi Hana tidak lakukan seperti itu. Dan ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Madunya nama siapa tadi? Penina, ya, istri keduanya. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Karena Hana tidak bisa melahirkan, tidak bisa punya anak, maka Penina mengejek, ya. Sekarang istilah kerennya bully, ya, dibully terus. Hana setiap hari dibully, apalagi ketika datang di rumah Tuhan, Penina selalu mengejek akan Hana, membuat hatinya itu gusar. Dan di dalam ayat 7 dikatakan itu berlangsung terjadi dari tahun ke tahun. Bayangkan saudaraku, dia menghadapi madunya, itu saudaraku, dengan ejekan setiap saat, dengan hinaan, dengan bully yang luar biasa. Saudaraku, saya bisa bayangkan waktu itu bagaimana sakit hatinya Hana waktu itu, ya. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan Hana? Dia tidak membalas. Dia tidak membalas sakit hatinya kepada Penina. Dia hanya bilang sama Elkana, dan dia hanya bisa menangis dan tidak mau makan, ya, di dalam ini. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dia tidak menjawab, dia tidak marah, tapi cuma dia menangis. Ya, kalau sedih hatinya pasti tidak ada nafsu makan. Betul saudara? Siapa yang sedih hatinya hari ini? Jangan ada ya, makanan di rumah sayang kalau nggak dimakan. Haleluya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, bertahun-tahun dia rasakan seperti itu. Dan saudara, ketika dia ada di rumah Tuhan, ketika Hana ada di rumah Tuhan, dia sementara berdoa, dia sementara curhat sama Tuhan. Apa yang terjadi? Di dalam ayat 13. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Eli itu imam besar di rumah Tuhan itu. Dan ketika Hana datang di rumah Tuhan, dia berdoa. Dia minta kekuatan Tuhan, dia minta keturunan, dia banyak berdoa. Tapi si Eli ini, saudaraku, tidak mendengar suara apa sih yang didoakan, tidak mendengar. Tapi dia cuma lihat mulutnya komat kamit, ya, mulutnya bergerak-bergerak. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara, Hana menghadapi pimpinannya menganggap dia juga seorang pemabuk. Haleluya. Ya, karena pendetanya tidak tahu. Si Imam Eli juga tidak tahu apa yang didoakan oleh Hana. Akhirnya dia anggap Hana mabuk, ya. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Dia mulai curhat kepada pimpinannya. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak pernah ku minum, melainkan aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Hana hanya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hana hanya berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan ternyata saudaraku, pengharapan dari Hana tidak pernah sia-sia. Karena apa? Tidak ada persungutan di dalam kehidupan Hana. Ya. Tidak pernah marah dia kepada suaminya Elkana. Ya. Selamat pagi, silakan masuk. Karena hal inilah saudara, Tuhan melihat kesungguhan daripada Hana. Allah melihat bahwa Hana memang benar-benar harus ditolong. Dia menantikan Tuhan dengan amat sangat, dengan kesungguhan hati. Akhirnya kalau kita baca di dalam ayat 20, Tuhan mulai dengar. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Haleluya. Akhirnya jerih payah Hana, penantian Hana, pengharapan Hana dijawab oleh Tuhan. Dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Jadi nama Samuel itu bagus sekali saudara, ya. Artinya telah memintanya dari Tuhan. Ya. Nanti kelak besok-besok kalau Bapak Ibu ya, yang masih muda tentunya ya, mau pengen punya anak, yang laki-laki, siapa yang masih pengen punya anak laki-laki? Ya, masih ada, namanya Samuel, ya, telah diminta dari Tuhan. Saya pesan dari sekarang supaya nanti besok-besok ada anak sekolah minggu yang namanya Samuel. Nah, sudah luar biasa, kisah dari Samuel, dia seorang nabi juga, saudara. Jadi dipakai Tuhan dengan dahsyat masa hidupnya, ya. Di sebelah saya ketawa saudara, karena lagi berbadan dua, tapi nggak tahu dia mau yang namanya Samuel atau yang namanya Hana, ya. Urusannya dia sama Tuhan. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjut yang bagian kedua. Yesaya 40 ayat 31b, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Haleluya. Saudara, orang yang menantikan Tuhan kecuali dapat kekuatan baru, dia bisa terbang naik, saudaraku, seperti raja wali. Ya. Saudaraku, raja wali itu semakin terbang tinggi, semakin dia santai, dia mengembangkan sayapnya. Wah, kalau seperti kita manusia, saudaraku, dia memuji Tuhan. Wah, haleluya, enak sekali di atas. Ya. Karena apa?
sayapnya itu semakin menerjang badai, dia akan semakin kuat. Ya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi persoalan, mari kita ingat firman Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang senantiasa menantikan Tuhan dan kekuatan baru itu sudah diberikan kepada kita, haleluya, kita bisa terbang naik, mengatasi badai apapun, mengatasi pencobaan apapun, dan itu kecil karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Contohnya saudaraku, Yusuf. Yusuf, bagaimana pengalaman Yusuf dalam hidupnya? Dari mulai kecil saudaraku, dia sudah tidak disukai oleh keluarganya, maksud saya oleh kakak-kakaknya saudaraku ya. Tetapi saudaraku, Yusuf mengalami banyak hal, namun Yusuf tekun menjalaninya dan punya respon yang benar. Ketika Yusuf punya respon yang benar, maka Tuhan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya itu berhasil. Saudaraku, dari dia sudah diasingkan ya, kakak-kakaknya ada di rumah, dia harus bekerja menggembalakan kawanan dombanya, ya badai apapun dia harus hadapi untuk melindungi dombanya, untuk melindungi kawanan ternaknya. Dan saudaraku, bukan itu saja, dia dibuang di sumur, diangkat lagi, dibuang ke Potifar, dipenjara, difitnah, macam-macam saudaraku yang Yusuf alami pada saat itu. Kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 41. Kejadian pasal 41 ayat 40 ya. Ayat 40 dan 41, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari berbagai macam masalah yang dihadapi oleh Yusuf, saudaraku, tiba waktunya Tuhan angkat dia ke permukaan. Ya, Tuhan mulai angkat dia. Dan saudaraku, ketika dia ada di atas menjadi Perdana Menteri tanah Mesir waktu itu, dia tidak sombong. Dia tetap punya kerendahan hati. Dia tetap tunduk kepada otoritasnya. Karena Firaun tadi bilang, semua yang ada di negeri ini ada dalam kekuasaanmu. Satu yang tidak ada pada Yusuf, yaitu tahta yang kedudukannya Firaun saat itu. Yusuf tidak boleh ada di situ, tapi semua. Saudaraku, secara manusia Yusuf bisa merasa sombong, wah ini aku. Tapi tidak dia lakukan. Semuanya dia lakukan untuk Tuhan. Kalau dia bisa berhasil itu untuk Tuhan. Dan berbagai macam masalah saudaraku yang dihadapi, akhirnya dia diangkat oleh Tuhan lewat Raja Firaun saat itu. Dan saudaraku, di dalam hal ini Yusuf juga tidak menyimpan dendam. Ketika kelaparan melanda negeri Mesir saat itu dan keluarganya datang, saudaraku, singkat cerita, keluarganya beli gandum di Mesir. Dan dia ketemu sama kakak-kakaknya, ketemu sama orang tuanya. Saudaraku, Yusuf tidak ambil kesempatan begini. Nih aku Yusuf, yang kau buang dulu. Ya, engkau yang sudah siksa aku. Ya, tidak seperti sekarang giliranku, aku mau siksa kamu. Enggak seperti itu. Tapi Yusuf, saudaraku, dengan penuh kerendahan. Dia menahan tangisnya, menahan rindunya. Betapa rindunya dengan adiknya yang namanya Benyamin. Betapa rindunya dengan ayahnya. Betapa rindunya dengan kakak-kakaknya. Walaupun saat itu kakaknya membuang dia di sumur. Dia tidak lakukan. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat pasal 45-nya. Ya. Ayat 3, ketika ini ceritanya ketika Yusuf bertemu dengan saudaranya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Dia masih rindukan bapaknya.
Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Saudaranya takut, jangan-jangan Yusuf mau balas dendam nih. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Haleluya. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Disitulah saudaraku, Yusuf memperkenalkan diri dan dia terima kakaknya, keluarganya apa adanya. Dia tidak melihat kesalahannya, dia melihat bahwa nih kakak saya yang baik, nih orang tua saya, nih adik saya. Akhirnya mereka dipulihkan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita menanti Tuhan dan ada kekuatan baru, saudara tahu pemulihan itu akan terjadi dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Saudara yakini itu, dan saya sudah pastikan ketika saudara terus melakukan hal ini, terus ada di dalam koridornya Allah, saudara, tidak lama saudara akan melihat mujizat Allah akan terjadi. Saudara bukan cuma tinggal usaha saudara tinggal begitu-begitu saja, tidak. Yang nganggur akan terus dapat pekerjaan yang terbaik. Amin. Siapa yang belum dapat kerja? Tuhan akan sediakan yang terbaik. Amin. Oke, lanjut yang ketiga. Yesaya 40 ayat 31 bagian C yang terakhir. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ini, saudaraku, upah dari orang yang menanti Tuhan, mendapat kekuatan baru. Dia terbang dengan sayap, ya, artinya kita melewati badai masalah apapun kita bisa kuat, kita bisa tegar. Justru masalah tadi akan membuat kita itu penuh dengan kemuliaan, akan membuat kita berkemenangan. Seperti kita melihat contoh Yusuf tadi. Yusuf, saudaraku, penuh masalah, penuh tantangan, tapi akhirnya apa, saudaraku? Dia mendapatkan satu keberhasilan. Jadi, saudaraku, jangan melihat masalah itu satu halangan yang luar biasa untuk saudara maju, jangan. Tetapi saudara, mari melihat masalah itu, ya, itu tempat kita berpijak untuk kita melangkah menuju kepada kemenangan dan keberhasilan. Katakan amin. Itu kita harus imani, saudara. Ya. Orang yang radikal dengan Tuhan tidak akan mengalami capek, bosan, dan lain-lain dan lain-lain. Capek deh ke gereja, apalagi hujan ini. Ya. Capek deh melayani, temanku tidak sehati sama saya. Enggak ada masalah seperti itu. Orang yang radikal sama Tuhan ini benar-benar, ini hidupku nih Tuhan untukmu. Ini hidupku Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Itu orang yang radikal. Segala sesuatu dilakukan semuanya untuk Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Makanya saudaraku, ketika saya ditanya, apa tema hidupmu? Ya. Apa tema hidupmu dalam hidupmu? Tulis di skripsimu. Saudaraku, saya langsung ngomong, melayani hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan itu sudah saya hidupi, saudaraku. Sejak saya mulai awal masuk pelayanan, dari saya tingkat 1, saya dilempar ke Tangerang, di Cisau yang tadi saya sudah saksikan, itu tempat yang gersang. Ya. Saudaraku, saya lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk diri saya. Kalau untuk diri saya, saudaraku, mungkin saya sudah menjadi kaya raya, rumah mungkin sudah bertingkat dan lain-lain. Tapi saudaraku, saya lakukan semuanya untuk Tuhan. Apa yang ada padaku hanya untuk Tuhan. Kebisaanku, ya, kedudukanku, hartaku, pikiranku, seluruh jiwa ragu, hidupku, semuanya untuk Tuhan. Saudaraku, saya ngomong di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 itu tidak salah. Semuanya untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk pribadi, tetapi untuk Tuhan. Dan itu saya hidupi, saudara. Dan setelah saya hidupi seperti itu, ternyata saudara, sampai hari ini saya tidak pernah kelaparan, kekurangan makan, tidak pernah. Sampai saudaraku, kemarin saya pulang dari Jawa, saya lihat makanan di kulkas pada busuk, bahan-bahan mentah ya, sayur, tomat, apa saudaraku. Akhirnya saya buang semuanya. Karena apa saudaraku? Tuhan nyatakan buat saya, Tuhan perlihatkan buat saya, nih kalau kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, aku cukupi. Ya, saudaraku, kemarin perjalanan saya ke Jawa, saudaraku, itu bukan hal yang sedikit, bukan butuh biaya yang sedikit, saudaraku. Tiketnya aja sudah 1,2, 1,3.
PP berapa, belum tiket travelnya, belum selama saya di sana saudaraku butuh fotokopi skripsi ya, butuh hal-hal yang kecil-kecil itu kita harus bayar, yang kecil-kecil. Belum ya namanya kita sebagai mahasiswa tanda ucapan terima kasih, kita memberikan sesuatu buat kita punya dosen. Saudara, itu hal yang memang harus dilakukan karena sebagai ucapan syukur terima kasih kita kepada dosen. Saudaraku, itu semua butuh biaya banyak, saudaraku. Tapi saudaraku, yang herannya nih saudaraku, saya saksikan bukan karena saya sombong, tapi saya mau memperlihatkan kepada saudara, kita itu dipelihara Tuhan, bukan dipelihara manusia, bukan dipelihara oleh gereja, bukan dipelihara oleh oknum atau pribadi siapapun, tapi yang pelihara kita itu Tuhan Yesus. Saudara, sampai dari pergi sampai pulang sampai di Makassar, saudaraku, saya tidak pernah buka nomor rekening saya, ya, tidak pernah ambil uang lewat rekening, enggak. Ya, tanya ini ada anak saya belum? Ya, karena biasa kalau saya ambil saya suruh dia, karena dia pegang saya punya ATM ya, selalu dia. Kadang saya pegang tapi lebih banyak ke dia karena saya selalu Glo ambilkan uang, Glo ambilkan ini, Glo bayar ini, bayar itu kan, bayar apa BPJS, bayar apa kan biasa lewat ATM saja. Ya, jadi saya suruh bawa dia. Saudara, sampai saudaraku pulang di Makassar sedikit pun tidak terkorek. Dan baru kemarin saudaraku saya mau belanja, baru saya bilang sama Glo, ini pertama sekali ya kita ambil uang untuk kita keperluan di sini. Dan Tuhan cukupi semua, Tuhan lengkapi semua, tidak kekurangan bahkan lebih, saudara. Itu yang menjadi dasar pelayanan ini, saudaraku. Dasar hidup kita. Kita lakukan sesuatu bukan untuk manusia, katakan amin, tapi untuk Tuhan. Lakukan apa? Saudaraku, jadi WL, jadi singer, main musik. Saudaraku, gereja tidak bisa bayar saudara. Ya. Terus terang, gereja tidak bisa bayar saudara, tapi Tuhan yang akan memperhatikan saudara. Mungkin Tuhan memberkati saudara di dalam hal lain. Dengan saudara melayani Tuhan dan sungguh-sungguh, rumah tangga saudara diberkati, usaha saudara diberkati. Itu saudaraku bayaran dari Tuhan, itu upah yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku, jangan kita ragu melayani Tuhan, jangan hitung-hitungan deh, sama Allah tuh jangan hitung-hitungan. Ya. Kita habis-habisan untuk Tuhan, habis-habisan, katakan habis-habisan. Takut ya? Katakan habis-habisan. Kita harus radikal untuk Tuhan. Kalau kita radikal, hidup kita berkurang-kurang, Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Satu contoh Abraham, ya sudah lewat jamnya ya. Saudaraku, Abraham ketika dia menghadapi anaknya yang mau dikurbankan. Saudaraku, anak sudah menuju ke tempat persembahan. Anaknya ngomong, "Papa, ini sudah ada api. Ya, sudah ada kayunya untuk dibakar. Mana apa dombanya? Mana binatangnya yang akan disembelih dikorbankan?" Saudaraku, secara manusia Abraham nyaris itu hatinya. Anak yang disayang-sayang, anak yang dapat di hari tuanya. Tapi apa saudaraku? Abraham hanya mengatakan, Tuhanlah yang mengadakannya. Tuhan yang menyediakan domba. Akhirnya benar. Ya, ketika anaknya Ishak yang mau dipersembahkan, ternyata ada domba yang tertambat di semak-semak. Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Ya, akhirnya dilepas dan Abraham melihat domba. Ternyata benar. Apa yang dikatakan mulutnya? Abraham katakan Tuhan yang menyediakan, benar Tuhan yang menyediakan. Hari ini sudah katakan, ya, Tuhan buat saya berhasil. Tuhan buat saya lulus. Tuhan buat usaha saya berhasil. Tuhan kirimkan saya jodoh. Tuhan anak saya berhasil. Katakan itu, silakan saudara, katakan sama Tuhan. Dan saudaraku, tunggu dalam penantian Tuhan. Tuhan pasti akan kerjakan yang terbaik. Amin. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang lewat diri kita masing-masing. Amin. Haleluya. Saya undang semua yang melayani di mimbar. Dan satu hal lagi saudaraku, saya ingatkan buat saudara di dalam Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, jalan kita itu semakin terang,
jalan kita semakin mulus, semakin Tuhan buka jalan untuk ini, untuk itu, dan kita menjadi orang berhasil. Katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyi lagu yang tadi, bekerjalah Roh Kudus. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu ada kuasa yang teguh. Di hadirat-Mu jiwa
Terima kasih buat karyamu yang besar dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami merasakan hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan dalam penantian kami kepadamu Tuhan, ternyata Engkau selalu menghibur kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan jawaban-jawaban yang pasti Tuhan selalu sediakan bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang kami hanya panjatkan kepadamu Tuhan. Dan memang kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah dan kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengubah cara pikir kami supaya kami lebih yakin lagi akan janji. Kami akan lebih percaya lagi tinggal selalu di dalam rencana-Mu, sehingga Engkau dengan mudahnya berkarya dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami. Hidup kami akan semakin berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan saat ini yang ada. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming di rumah. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami. Berkat Allah tercurah buat mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, sukacita yang kami rasakan di tempat ini akan mengalir juga buat jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di rumah. Siapapun mereka yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, berkat Allah tercurah buat mereka. Tercurah, 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 tercurah. Terima berkat hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dengan membawa berkat dari Yesus. Kami pulang membawa jawaban yang pasti dari Tuhan. Hidup kami dipulihkan. Hati kami mendapatkan kelegaan, ketentraman dari Tuhan. Terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara firman-Mu kepada jemaat. Tetapi kami percaya firman-Mu yang sudah mereka dengar akan berbicara terus buat mereka. Akan memberkati mereka. Akan berusaha terus ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu. Kami sudah berdoa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Naikkan suaramu, berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Mari kita yakini, katakan, ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali.
Kita akan persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu saya undang untuk para pelayan Tuhan boleh maju ke depan, dan saya mengingatkan kembali bahwa di amplop besar adalah untuk persembahan dan ucapan syukur maupun perpuluhan, dan amplop kecil khusus minggu ini kita akan mengadakan untuk panitia Natal, untuk mempersiapkan Natal kita. Jadi mari kita beri yang terbaik buat Tuhan untuk pelayanan dan pekerjaan di tempat ini. Dan saya minta untuk Ibu Teti bawa doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku, biarlah terus kekuatan itu terus ada dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Bapa. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memberi, berkati setiap pemberian kami Bapa, biarlah Tuhan setiap pemberian kami itu boleh menyenangkan hati-Mu dan berguna buat pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai persembahan dijalankan, mari kita mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 27 Juli jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 30 Juli jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 31 Juli jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.